Karena kadangkala kalau tidak disiplin sedikit saja itu bisa mengacaukan yang lain. Oleh sebab itu saya ikut. Nah sebenarnya saudara sekalian, saya agak grogi juga setiap diundang ke Sespim untuk menyampaikan kuliah gitu. Karena saya tahu bahwa yang ikut Sespim itu hampir semuanya, bahkan semuanya kepandaiannya biasanya sudah di atas rata-rata. Karena sekolahnya, karena pengalamannya yang sudah banyak sehingga sudah disiapkan untuk menjadi pimpinan, disekolahkan menjadi pimpinan dalam berbagai level. Apalagi kemarin saya ceritakan dulu pada umumnya ini kan lulusan dulu namanya Akabri yang lalu menjadi Akpol. Ketika saya lulus SMA itu dua jurusan perguruan tinggi yang didambakan banyak orang tetapi sulit diraih. Satu, fakultas kedokteran. Itu anaknya orang kaya-kaya dan pinter-pinter. Yang kedua Akabri. Akabri itu anak pinter-pinter sehat tetapi tidak kaya-kaya juga. Tapi masuk ke situ sulit. Diberi beasiswa kalau ke Akabri, dibayari seluruhnya karena disiapkan untuk ikut memimpin negara, menyelamatkan negara, mempertahankan dan mengamankan negara, itu Akabri. Nah saya tidak memenuhi syarat untuk masuk fakultas kedokteran, tidak berani bermimpi, apalagi mau masuk Akabri pada waktu itu, badan kecil, kurus, tidak pinter juga gitu, sehingga saya milih fakultas hukum aja yang lebih gampang gitu. Dan saya tahu saudara-saudara punya ilmu yang sudah cukup banyak. Mari kita sekarang berbagi pengalaman. Saudara, kita mulai, saya jalan di slide saja. Slide pertama. Jadi setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu harus bertanggung jawab. Pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, lalu saudara memimpin satuan-satuan. Slide-nya nggak bisa jalan ya? Nah, baik. Nah, saudara, setiap pemimpin harus bertanggung jawab untuk mengarahkan anggotanya guna mencapai tujuan organisasi. Langsung ke halaman berikutnya, Pak. Nah kita punya organisasi, kita hidup di sebuah organisasi yang bernama negara. Negara Republik Indonesia, organisasi tertinggi suatu bangsa itu namanya negara. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh tidak berorganisasi. Semua orang begitu lahir ada di dalam organisasi namanya negara. Saudara begitu lahir sudah menjadi anggota negara Republik Indonesia, disebut warga negara. Tidak bisa misalnya saudara marah kepada negara, saya tidak akan ikut Indonesia. Indonesia ini sudah tidak baik, saya mau pergi. Pergi kemana? Mau ke Australia, itu juga negara. Saudara akan ditanya paspornya. Kalau tidak ada paspor, ya ditahan. Oleh sebab itu ini negara kita. Di mana kita punya secara bersama-sama negara ini. Dan karenanya harus dikelola bersama-sama. Nah di bawah negara itu ada berbagai organisasi, partai politik, ormas, organisasi pemerintahan dan sebagainya. Nah kalau organisasi pemerintahan saudara boleh milih, mau jadi tentara boleh, mau jadi polisi boleh, mau jadi ASN biasa boleh, mau jadi pelaut boleh, silakan. Bahkan kalau organisasi negara itu hanya satu, tidak boleh kalau menurut hukum kita orang punya dua kewarganegaraan. Kecuali warga negara yang karena hukum harus punya dua kewarganegaraan dulu, misalnya sampai umur 18 tahun, sekarang dinaikkan 20 tahun, sesudah itu milih apakah mau Indonesia atau tidak, pokoknya harus satu. Kalau negara itu harus satu, tapi kalau ormas, saudara boleh merangkap-rangkap, saya anggota Persatuan Gereja, saya anggota Persatuan Sepak Bola, saya anggota Persatuan Musik dan sebagainya boleh. Kalau negara hanya satu,
Kalau ormas, organisasi kemasyarakatan, perkumpulan tuh boleh merangkap-rangkap. Membawa bulu tangkis ikut, golf ikut, ini ikut, enggak apa-apa. Tapi negara harus satu. Oleh sebab itu kesetiaan saudara harus diberikan kepada negara. Nah, Polri dan ini tadi Kejaksaan, Polri, TNI dan lain-lain itu adalah suborganisasi, bagian dari pemerintahan negara. Ya. Yang kalau Polri itu tugasnya adalah bidang keamanan. Nih, bidang keamanan menjaga Kamtibnas dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ini. Nah, saudara, setiap pimpinan, halaman berikutnya, setiap pimpinan harus transformatif. Kita bicara transformasi ini ya. Kenapa? Masyarakat dan lingkungan kita itu selalu berubah. Pimpinan Polri tahun 45 beda dengan tahun 55, beda dengan tahun 65, beda dengan dan sekarang. Sehingga tantangannya berubah, setiap pimpinan itu harus bisa mengikuti perubahan dan melakukan transformasi. Kalau tidak bisa melakukan transformasi, gagal. Ya sama aja lah kalau kita bayangkan polisi dulu waktu membela dan mendirikan negara pakai apa? Pakai bambu runcing, pakai senapan yang sangat sederhana. Tapi dari waktu ke waktu perkembangan teknologi persenjataan dan kemampuan kita, lingkungan politik kita berubah, maka kita juga harus berubah. Sesuai dengan perubahan masyarakat, Poleksosbud dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Tetapi begini, untuk apa sih saudara ini semua harus mempunyai watak transformatif? Untuk apa? Untuk melindungi negara dan bangsa. Untuk melindungi negara dan bangsa. Agar negara ini utuh, mampu membawa bangsa ini di tengah-tengah pergaulan dunia internasional sesuai dengan geopolitiknya masing-masing. Jadi ingat saudara ingin mempertahankan, melindungi masyarakat dalam rangka berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Nah oleh sebab itu maka saya akan sampaikan dulu prinsip-prinsip kehidupan bernegara kita dari sudut politik dan ketatanegaraan. Prinsip-prinsipnya dulu. Kemanapun, mau bertransformasi apapun saudara, harus ini yang dipedomani lebih dulu. Yaitu negara kita ini apa. Nah, saudara sekalian, halaman berikutnya. Negara kita ini adalah negara demokrasi. Saudara, demokrasi itu bukan sistem yang baik. Ketika oleh para pencetusnya dulu diajukan, konsep demokrasi itu sudah dicela sendiri. Plato misalnya, 5 abad sebelum Masehi bilang, oh demokrasi itu buruk. Kenapa? Karena demokrasi itu memberi hak penuh kepada rakyat yang masih bodoh sekalipun untuk menentukan jalannya negara. Jelek, kata Plato. Lalu kata Aristoteles, muridnya lagi, bilang ya demokrasi itu jelek loh. Kenapa? Karena di dalam demokrasi itu selalu muncul demagog, pembohong, membeli suara, merekayasa orang-orang yang bodoh, yang belum terdidik. Maka demokrasi itu tidak baik. Tetapi sesudah dipelajari sebuah hasil penelitian yang dilakukan sampai dengan tahun 1950 dari perkembangan berbagai negara itu, PBB mengumumkan negara demokrasi itu adalah pilihan yang terbaik dari yang jelek-jelek. Semua sistem yang ada itu jelek. Monarki jelek tuh. Monarki kayak Korea Utara kan bahaya sekali. Tidak ada proses penggantian kepemimpinan, terus berkuasa terus.
melakukan kejahatan terhadap rakyatnya jelek. Aristokrasi jelek, demokrasi jelek, tirani jelek. Tetapi sesudah dihitung semua, yang paling baik dari yang jelek-jelek itu adalah demokrasi. Paling baik dari yang jelek-jelek itu demokrasi. Demokrasi apa? Jelek ya jelek. Tapi dia masih lebih baik dibandingkan dengan yang lain karena ada proses kontrol dari masyarakat, ada sirkulasi kekuasaan, ada jaminan perlindungan hak asasi manusia yang kalau dilanggar oleh pemerintah bisa ditegur oleh rakyatnya melalui sirkulasi kekuasaan yang rutin lewat pemilu, pergantian pejabat dan sebagainya. Itu ada di dalam demokrasi dengan bersinergi dengan kepentingan rakyat. Nah, oleh sebab itu kalau kita sekarang milih demokrasi, saudara, ingat bahwa demokrasi itu adalah pilihan. Ya kita pilih saja. Apakah demokrasi itu baik? Enggak dulu. Para pemimpin kita itu ketika melakukan pilihan atas demokrasi itu sampai di voting. Sampai di voting. Tapi mari sebelum masuk ke voting itu. Apa inti demokrasi itu adalah pemencaran kekuasaan. Halaman berikutnya. Demokrasi meniscayakan pemencaran kekuasaan dalam pemerintahan. Secara horizontal. Masuk ke halaman berikutnya saja. Saya langsung ke gambarnya. Ini nih, demokrasi nih. Demokrasi itu intinya adalah kekuasaan harus dipecah. Kalau dipecah ke samping itu melahirkan legislatif, eksekutif, yudikatif, itu kekuasaan yang sejajar. Itu namanya pemisahan horizontal ke samping. Kalau pemisahan kekuasaan harus dipencar dari atas ke bawah, itu melahirkan bentuk negara kesatuan atau federal. Itu adalah pemecahan kekuasaan ke bawah. Dari atas kekuasaan itu dibagi di bawah. Gimana caranya? Oh, kalau kesatuan begini, kalau federal begini. Maka kalau negara kesatuan itu dibagi-bagi ke dalam daerah otonom, sedangkan negara federal itu dibagi ke negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian itu merdeka ke dalam, tapi kedaulatan keluar dipimpin oleh pemerintah federal. Itu kalau yang vertikal. Yang horizontal itu ada legislatif, itu yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, yudikatif yang mengadili kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang. Ini kedudukannya sejajar. Nah, kemudian hubungan legislatif dan eksekutif itu melahirkan sistem pemerintahan. Kalau legislatifnya lebih tinggi dari eksekutif, itu namanya parlementer. Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri, di atas itu ada namanya parlemen, itu sistem parlementer. Kalau legislatif dan eksekutifnya sejajar, namanya presidensial. Bahkan kalau di Indonesia presidensial merangkap legislatif. Presiden kita tuh legislatif. Keliru kalau menganggap legislatif di Indonesia itu DPR. Bukan. Legislatif ya presiden bersama DPR. Terus DPR apa dong? Parlemen. Kalau dalam istilah ilmu politiknya. Cuma jarang orang menjelaskan ini. Wah, itu legislatif loh yang memutuskan, lalu nunjuk ke DPR. Enggak, legislatifnya DPR, presiden. Bahkan di zaman Orde Baru seluruh produk legislatif itu adalah produk presiden di zaman Orde Baru. Saudara cari undang-undang yang lahir sejak tahun 66 sampai jatuhnya Pak Harto, tidak ada satupun undang-undang yang dibuat atas inisiatif DPR. Tapi sekarang sesudah reformasi, wah udah ratusan tuh undang-undang dibuat oleh DPR. DPR membuat, presiden membuat, lalu diolah bersama menjadi prolegnas, program legislasi nasional, kemudian lahirlah undang-undang. Tapi yang mengusulkan itu bisa dari presiden, bisa dari DPR. Kalau presiden yang mengusulkan gini caranya, kalau DPR yang mengusulkan gini caranya, agar bisa jadi undang-undang. Nah, ini pilihan kita.
pilihan kita. Ada juga mix parliamentary presidential. Seperti di mana itu? Jerman, Prancis. Ini parlemen, ini presiden. Nah, ini menteri. Presiden mengangkat menteri, tapi parlemen bisa memecat menteri. Campuran antara parlementer dan presidensial, ada sistem badan pekerja. Halaman berikutnya. Indonesia memilih, nah ini tadi saya bilang Indonesia memilih demokrasi. Jadi ketika para pemimpin negara itu bersidang, itu yang usul kita nih mau milih negara apa, bentuk pemerintahan kita itu apa. Ada yang bilang monarki aja Pak, monarki itu hebat tuh. Kita punya Majapahit, punya Sriwijaya yang menguasai hampir sepertiga negara-negara di Asia Tenggara. Ini kan dulu Majapahit. Kita bikin kerajaan aja, kerajaan Indonesia. Tapi Bung Karno bilang enggak. Kedepannya kehidupan bangsa-bangsa itu akan ditentukan oleh demokrasi. Oleh sebab itu saya bilang, saya minta negara disusun sebagai republik. Republik. Berdebat tuh, yang wakil-wakil keraton yang duduk di BPUPK, saya minta monarki. Akhirnya voting. Di voting pada tanggal 10 Juli, hasilnya itu yang memilih republik sebagai bentuk pemerintahan 55 orang, yang memilih bentuk kerajaan 6 orang, yang 1 abstain. Lalu keputusannya apa? Keputusannya kalau gitu, karena usul Bung Karno yang paling didukung banyak, kita pilih bentuk republik. Republik itu kata lain dari demokrasi. Respublika itu pemerintahan masyarakat. Kalau demokrasi itu demos kratos, pemerintahan rakyat. Itu sama aja sebenarnya substansinya. Jadi demokrasi ini saudara, berdasar hasil voting, saudara jangan katakan bahwa kalau di Indonesia tuh harus musyawarah mufakat. Tidak ada musyawarah mufakat itu. Itu ide, tetapi dalam praktek tidak mungkin 500 orang kok musyawarah mufakat. Oleh sebab itu lalu di DPR sendiri, di Undang-Undang Dasar, keputusan MPR dilakukan dengan suara yang terbanyak. Itu bunyi Undang Dasar yang pertama, terbanyak. Jadi kita jangan dibius bahwa semua harus mufakat bulat, karena ketika ide mufakat bulat itu dipaksakan, lalu muncul konsep demokrasi terpimpin. Kalau gitu, kata Bung Karno, dijadikan aturan. TAP MPR waktu itu, TAP MPRS. Semua keputusan pemerintah harus dilakukan secara mufakat bulat, musyawarah mufakat. Kalau tidak ada musyawarah mufakat, kalau tidak tercapai, kalau yang tidak setuju, maka diserahkan kepada pimpinan untuk memutuskan tanpa harus ikut perimbangan suara-suara yang ada di mata. Itulah demokrasi terpimpin. Yang dulu dikecam, padahal maksudnya tadi agar ngambil keputusan itu cepat selesai, kata Bung Karno. Berdebat terus kamu di DPR, nak selesai-selesai, 5 tahun bikin undang-undang, menetapkan undang-undang dasar, bersidang di Bandung ini 3,5 tahun tidak selesai-selesai, bertengkar terus, rakyat ribut. Udah, sekarang bikin demokrasi terpimpin. Kalau permusyawaratan tidak tercapai, pimpinan yang memutuskan, apapun yang diputuskan harus diikuti. Itulah demokrasi terpimpin, saudara. Oke, sesudah itu ketika milih bentuk negara, tadi kan kalau kita demokrasi itu kan kekuasaan dibagi. Kita tuh dibaginya pakai federal, apa pakai kesatuan. Di voting lagi, saudara. Di voting. Jadi negara ini dibentuk dengan voting. Saudara baca nanti risalah persidangan, baik yang diterbitkan oleh Setnek maupun yang dibuat oleh karya-karya intelektual perorangan, sama dibentuk dengan voting. Ketika mau bentuk negara kesatuan apa federal, Hatta nih, Pak Hatta usul, saya usul negara federal. Negara sebesar Indonesia kalau dijadikan negara kesatuan pasti otoriter. Tirulah tuh Jerman, tirulah Amerika yang besar dipecah-pecah ke dalam sebuah federasi negara.
negara serikat atau negara federal. Tapi Bung Karno, enggak. Kita harus negara kesatuan. Voting lagi, itu hasilnya. 56 banding 6. Hatta kalah. Lalu Hatta, karena saya kalah dalam STEM, istilah pada waktu itu STEM, maka saya takluk. Istilah waktu itu takluk itu tunduk. Saya takluk kepada pendukung yang terbesar. Jadilah kita ini, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Apa bedanya kesatuan dan republik? Negara kesatuan itu adalah bentuk susunan negara, sedangkan republik itu bentuk pemerintahan. Dari mana tadi? Itu tadi, gambar itu tadi. Lalu sistem pemerintahannya, kita memilih sistem presidensial dari gambar-gambar itu tadi. Halaman berikutnya. Nah, saudara, konstitusi kita itu berubah-ubah terus. Sampai hari ini sudah 12 kali konstitusi kita itu berubah. Tahun 1945 merdeka, tanggal 18 ditetapkan kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Maaf, Undang-Undang Dasar itu kalau dalam bahasa ilmu namanya konstitusi. Tapi di Indonesia dibedakan konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Tapi kita pakai bahasa ilmu aja. Undang-Undang Dasar bisa disebut konstitusi karena ia bagian dari konstitusi. Sedangkan konstitusi itu mencakup hal-hal lain yang juga tidak diatur di luar Undang-Undang Dasar tapi berlaku sebagai pedoman hidup bernegara. Jadi tahun 45, 18 Agustus berlaku, tapi belum 2 bulan itu sudah ada maklumat nomor X yang mengubah sistem pemerintahan. Ada maklumat pemerintahan bulan November mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer. Sesudah itu berdasar perundingan dengan Belanda menjadi sistem federal. Kita ini pernah menjadi negara federal, pernah presidensial, pernah parlementer. Karena apa? Karena undang-undang dasarnya selalu berubah. Ada pemilu, pemilu tahun 55. Untuk apa itu pemilu? Satu, untuk membentuk DPR sebagai parlemen, badan legislatif. Yang kedua, membentuk konstituante yang bersidang di Bandung ini untuk membentuk undang-undang dasar baru. Gagal karena bertengkar terus, keluar dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan tafsir demokrasi terpimpin. Dianggap otoriter, Pak Harto muncul dengan orde baru, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen dengan sistem demokrasi Pancasila. Bung Karno demokrasi terpimpin, Pak Harto demokrasi Pancasila. Saudara, apa rumusan demokrasi Pancasila? Sama ternyata. Dibaca aja di tab MPR itu. Demokrasi Pancasila itu adalah musyawarah untuk mufakat. Tetapi kalau tidak ada musyawarah mufakat, bedanya di voting. Ini demokrasi Pancasila. Kalau musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, di voting. Kalau rapat kecil di RT, di kecamatan, di kabupaten mungkin musyawarah mufakat bisa. Tapi kalau di tingkat nasional susah, saudara. Maka kata Pak Harto, kalau tidak mufakat Pak Harto bilang, ambil pimpinan, lah itu demokrasi terpimpin. Udah di voting aja. Tetapi yang kalah harus sportif, ikut yang menang. Kamu sudah kalah pilpres, ikut yang menang. Gitu ya, saya kalah pilpres, ikut yang menang. Karena negaranya harus jalan. Negara itu harus jalan. Tidak boleh ngotot sendirian, merong-merong dan sebagainya, tidak boleh. Karena kita itu hidup di sebuah organisasi yang harus kita pelihara bersama. Nah, saudara, jadi konstitusi kita berubah-ubah terus. Tetapi selalu di setiap perubahan itu dasar yang melekat adalah demokrasi. Dasar yang melekat di situ adalah demokrasi, saudara. Meskipun berubah berkali-kali. Artinya apa? Demokrasi itu adalah komitmen kita. Halaman berikutnya. Nah, saudara, tapi demokrasi itu tidak boleh berdiri sendiri. Demokrasi itu harus ada pasangannya, namanya nomokrasi.
Demokrasi itu kedaulatan rakyat, demokrasi itu kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa hukum akan liar dan anarkis, saudara. Ingat, pasti masih ingat nih, ketika reformasi 98. Pada waktu itu, zaman Orde Baru, hukum itu dikangkangi oleh kekuasaan, otoriter, KKN dan sebagainya. Tiba-tiba ini jatuh. Rakyat menjadi bebas, yang awal hukum tidak ada, liar demokrasinya. Pembunuhan di mana-mana. Di Malang ada operasi ninja, tidak ada yang berani nangkap. Di Jawa Timur ada pembunuhan dukun-dukun santet. Demo di Senen, saya lihat tuh di Senen, saya kira masih ada. Polisi ngawal, saudara. Polisi ngawal agar demo tertib, dihajar rame-rame, saudara. Sampai minta ampun, minta ampun. Kenapa? Karena demokrasinya liar. Demokrasi itu harus ada hukum. Oleh sebab itu, hukum dan demokrasi itu harus sejajar. Tidak boleh demokrasi lebih tinggi dari hukum. Kalau demokrasi lebih tinggi dari hukum itu akan liar, rakyatnya akan anarkis. Tapi kalau hukum lebih tinggi dari demokrasi, itu akan terjadi kedzaliman, kesewenang-wenangan pemerintahan. Sehingga apa-apa keinginan pemerintah dibuat hukum atas nama hukum. Tidak boleh. Jadi kalau kita mau hayati ini bahwa negara kita demokrasi, oleh sebab itu apa nilai-nilai demokrasi kita? Lalu ada supremasi hukum di sampingnya untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi itu. Halaman berikut. Nomokrah. Nah, ini anu aja, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu Indonesia negara demokrasi itu ada di dalam alinea 2 pembukaan. Di situ bunyinya mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang bla 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 yang berdaulat, adil dan makmur. Rakyat berdaulat itu artinya demokrasi. Lalu ada alinea 4 pembukaan juga, sila keempat Pancasila yang tadi alinea 2. Kerakyatan itu demokrasi. Nah, berikutnya Indonesia negara hukum. Berikutnya halaman 11. Nah ini, kalau negara hukum itu juga ada di alinea 4 pembukaan. Ini, maka disusudlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu artinya hukum. Karena undang-undang dasar itu adalah induk dari semua hukum, sehingga di dalam setiap negara yang demokrasi itu ada induk hukumnya, namanya konstitusi, yang kalau di tempat kita namanya undang-undang dasar. Jadi kalau ada kata berdasar undang-undang dasar itu artinya negara hukum, dan harus ada supremasi hukum sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam undang-undang dasar itu. Halaman berikutnya. Nilai-nilai demokrasi ini dulu kita baca sekilas saja. Nilai-nilai demokrasi itu apa sih? Di sini ada 1, kedaulatan rakyat. Pemerintah harus dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan dari rakyat, oleh oligarki, untuk oligarki. Dari rakyat, oleh penguasa, untuk penguasa. Itu tidak boleh. Itu prinsip fundamental. Oleh sebab itu segala sesuatu harus dikonsultasikan ke rakyat secara reguler. Nah, harus ada di dalam demokrasi itu perlindungan hak asasi manusia, yaitu menjaga harkat dan martabat serta saling menjaga hak dan kebebasan. Setiap orang punya hak, tapi kadangkala haknya berbenturan orang lain. Setiap orang punya kebebasan, hak asasi, tapi kadangkala kebebasannya berbenturan dengan kebebasan orang lain. Di situ ada hukum, nomokrasi. Misalnya, demokrasi. Kalau kamu menang pemilihan, ya sudah. Menang, itu hak rakyat. Tapi kalau pemilihannya curang, ada nomokrasi, namanya Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah memutus, apapun hasilnya itu diikuti.
Kalau Mahkamah Agung sudah memutus, apapun hasilnya diikuti karena itu lambang demokrasi. Pak, kalau hakimnya curang, putusannya tidak berubah, tapi hakimnya saja yang dihukum. Ya kan? Kamu curang kemarin, tapi kan sudah diputus, ya sudah, itu mengikat, tapi kamu saya pecat. Itu hukum dan demokrasi hubungannya. Itu ada ketua mahkamah sekarang masuk penjara, membuat putusan tuh curang semua. 18 putusan yang diteliti oleh KPK itu, 18 putusannya itu karena suap. Ketahuan kalau suap. Lalu dia ditangkap, masuk penjara hakimnya, tapi putusannya itu tetap berlaku bahwa ini terpilih sebagai bupati, ini terpilih sebagai ini. Nanti urusan suapnya itu diadili tersendiri. Nah, itu cara kita berhukum. Ada keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. Ini dan seterusnya, nilai-nilai demokrasi bisa dibaca nanti sampai kebebasan berpendapat, pengawasan dan oposisi, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu arahan dari demokrasi untuk mencegah konflik, membangun solidaritas dan bekerja sama. Itu sebagai jiwa dari demokrasi kita, tetapi di dalam praktek itu pasti harus ada keputusan kalau tidak mufakat. Itulah muncul demokrasi terpimpin, muncul demokrasi Pancasila. Nah, sejak reformasi itu adalah katanya enggak usah pakai kata sifat demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi konstitusi. Udah pakai demokrasi gitu aja lah. Itu dulu usulnya para tokoh kampus ketika era reformasi. Karena apapun demokrasi itu pasti akan melahirkan voting, melahirkan pemilihan. Pemilu itu sendiri kan karena bukan karena rakyat tidak musyawarah mufakat. Saya mau milih ini, milih itu, ya pilih aja sendiri. Nah, itulah demokrasi. Nah, saudara sekalian, yang harus saudara layani tadi, satu konstitusi dengan demokrasi, hukum, hak asasi dan seterusnya, nilai-nilai itu tadi. Lalu juga mari kita pandang utuh halaman berikutnya, geopolitik. Nah, ini geopolitik. Apa sih geopolitik itu? Geopolitik itu satu sistem dan aturan yang berlaku dan ditaati oleh suatu bangsa di dalam irisan bumi, ya, yang mempunyai cara pandang tertentu. Ia adalah sebuah geopolitik. Nah, geopolitik Indonesia adalah gambar ini nih, sumber daya nasional yang harus dijaga oleh saudara sekalian nih, harus dijaga ini. Ini sumber daya kita nih. Indonesia itu terdiri dari 17.508 pulau nih yang harus saudara jaga ini. Kekayaan luar biasa. 17.508 pulau, yang 16.100 itu sudah didepositkan koordinat letaknya dan namanya di PBB. Yang 1.408 itu masih dalam proses karena namanya belum ada. Di Indonesia banyak pulau-pulau yang namanya belum ada. Sekarang ini lalu dipetakan, lalu dikirim ke PBB. Ini punya kami. Sekarang kami sedang memberi nama. Maka waktu saya di MK dulu, pemerintah mengeluarkan surat ke semua gubernur agar pulau-pulau yang belum ada namanya segera diberi nama. Untuk apa? Untuk disetorkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa ini milik kita. Saudara, penduduknya berapa? 287 juta. Ini yang harus saudara lindungi. Suku 1.360 suku, bangsa, dan 726 bahasa. Bayangkan saudara, luar biasa nih kita. Begitu banyak geopolitik kita kayak gini, kita bisa bersatu. Karena apa? Karena kita berkomitmen, kita akan hidup bersatu, akan hidup bersama di dalam mengelola negara. Nah, lalu laut, hutan, tambang, emas, nikel, batu bara, panas bumi, sawit, dan kaya raya kita. Agama banyak bersatu, agama kepercayaan banyak, budaya, adat, tradisi bersatu. Ini yang harus kita jaga.
Kebersatuan ini, keindonesiaan ini yang harus kita jaga. Halaman berikutnya. Kepemimpinan transformatif. Saudara semua akan menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi. Sekarang udah pemimpin tentunya, paling enggak di rumah, paling enggak untuk diri sendiri. Kalau sudah disekolahkan sendiri kan nanti ada struktur. Nah, apa tuh kepemimpinan transformatif tuh? Kepemimpinan transformatif adalah pola kepemimpinan yang antisipatif terhadap perubahan lingkungan domestik maupun global. Jadi saudara, masyarakat ini selalu berubah. Hukum juga harus berubah. Keterampilan saudara harus berubah. Kepemimpinan saudara harus berubah. Tidak boleh jumut. Ilmu tahun 50-an tidak bisa dipakai sekarang. Saudara baca-baca buku kepemimpinan Indonesia tahun 50-an, tidak bisa diterapkan sekarang, udah beda lingkungannya. Oleh sebab itu harus transformatif, berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Tetapi apa perubahannya? Tidak menyimpang dari prinsip-prinsip tadi. Geopolitiknya ini, ya kan, yang harus dijaga. Tinggal pelayanannya bagaimana, tata negaranya seperti ini, presidensial negara kesatuan, negara hukumnya sudah diatur. Di prinsip-prinsip itulah saudara bekerja sebagai pemimpin. Itu namanya pemimpin transformatif. Berdiri secara kokoh di landasan kita hidup bernegara, tetapi menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Jangan, saudara sekarang sudah musim gadget gitu. Saudara tidak bisa mengikuti itu, jangan memimpin. Tidak paham dasar-dasar AI, jangan memimpin, kalah saudara, kebobolan. Kalau Pak saya tetap memimpin, pelajari itu. Pembelian alat-alat dan sebagainya kan harus sekarang berdasar cyber. Kalau saudara tidak paham cyber, karena ada orang nulis disertasi tentang teknologi informasi di UI, hakim, lulus, bagus, tapi dia tidak bisa komputer. Lalu bagaimana orang nulis tentang teknologi informasi pakai kalau pesan itu bisanya pakai SMS, tidak bisa pakai WA, tidak bisa apa gitu. Loh, ini lulusnya di bidang teknologi informasi, gunakan ini yang dasarnya tidak bisa. Tidak bisa memimpin begitu. Bisa dibodohi oleh anak buah Anda. Anak buahnya sudah sekolah komputer kemana-mana, Anda tidak ngerti ini. Diubah data sedikit, kacau saudara. Itu maksudnya harus transformatif. Transformatif juga terhadap perkembangan polek sosbud. Kalau politik begini, cara melayaninya begini. Beda saudara, melayani politik sekarang dengan politik taruhlah 25 tahun yang lalu. Sosial politik, pendidikan juga. Cara menarangani demo juga beda. Apalagi sekarang semuanya sudah mengintai kita. Nah disinilah pimpinan yang transformatif itu diperlukan. Sehingga di dalamnya tergantung pengembangan visi bersama, keteladanan. Itu yang penting, keteladanan. Kalau dalam agama ya ada istilah uswatun hasanah. Itu contoh teladan yang baik. Pasangannya uswatun hasanah itu mauidhah hasanah, ngomong yang baik. Nah terkadang sekarang ini yang banyak orang banyak ngomong tapi tidak bisa menjadi teladan. Bisa memberi mauidhah hasanah, nasihat dan wawasan yang baik, tapi tidak bisa menjadi contoh yang baik. Teriak-teriak berantas korupsi, berantas narkoba, tapi dia sendiri korupsi dan lain narkoba. Itu tidak ada uswatun hasanah. Tapi ada mauidhah hasanah di situ. Omong bisa, melaksanakan tidak bisa. Itu. Membangun motivasi, anak buah tuh dimotivasi, jangan suka disalahkan. Kalau yang salah itu
Ada kesalahan, anak buahnya yang disalah-salahkan. Kalau ada yang bagus, diklaim ini saya. Nggak boleh. Harus ada motivasi bahwa anak buah itu merasa bangga dipimpin, sehingga merasa diberi teladan, sehingga berlaku sportif. Nah, saudara sekalian, kepentingan institusi itu harus diletakkan di atas kepentingan pribadi. Bahaya itu kalau orang melakukan kesalahan lalu tidak mau memperbaiki diri hanya karena ingin selamat, ingin menghindar, yang dihancurkan institusinya. Itu cara kita memimpin negara ini. Transformatif itu artinya dia bertanggung jawab, memberi contoh, mengajak maju bersama, memotivasi, memberi penghargaan kepada anak buah, dan mengambil tanggung jawab. Oke, itu kepemimpinan transformatif. Kemudian pilar utamanya sekarang. Pilar utama kepemimpinan itu tadi sudah saya sebut, ada keteladanan, kemudian ada motivator, memberi motivasi dan membangun kebanggaan anak buah. Sehingga begini loh, saya ini kerja atau belajar di Sespim Lemdiklat. Siapa pimpinannya? Irjen Daniel. Nah, Irjen Daniel itu memberi contoh, mengarahkan, memotivasi. Dan anak buah yang belajar, staf-staf ini bangga dipimpin oleh Pak Daniel. Dia sebagai teman yang mengarahkan, dia terbuka, dia tahu kesulitan kami, dia tahu kebutuhan kami. Tapi ada orang yang kalau salah itu menghindar. Kesalahan, menghindar. Buat kebohongan, setelah tahu kebohongannya, membuat kebohongan baru. Akhirnya apa? Tidak peduli saya sama institusi. Yang penting saya selamat. Itu pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak punya modal untuk disebut pemimpin yang transformatif, yang berprinsip pada tata hukum, tata kita berdemokrasi, dan seterusnya. Jadi mau juga mendorong motivasi, memperhatikan kesejahteraan, ini semua sudah ada di dalam teori. Halaman berikutnya. Sasarannya apa? Sasaran transformasi yang harus digendong oleh setiap pimpinan, di mana saudara nanti sebentar lagi akan menjadi pimpinan. Pertama, transformasi kultural. Kalau untuk Polri itu transformasinya dari sistem komando diarahkan ke profesionalisme dan modern. Tidak pakai bentak-bentak sana sini, semuanya profesional. Ini harus begini, modern, alatnya sudah begini, terukur dari sini, jalan. Dan juga dari pendekatan fisik ke kognitif. Saudara ini polisi itu beda dengan TNI. TNI itu pendekatannya harus fisik karena dia menjaga negara, berperang dari serangan, dan harus betul mati-matian menjaga negara. Tapi kalau polisi itu pendekatannya kognitif, mengenal situasi masyarakatnya, mengenal situasi kejiwaan, mengenal sosiologinya, sehingga saudara menjadi polisi rakyat. Apakah pendekatan fisik itu salah? Enggak. Pendekatan fisik itu benar, itu tugasnya tentara, pendekatan fisik itu. Sehingga polisi itu kognitif. Pendekatan fisik polisi itu terukur dalam ukuran-ukuran hukum dan HAM. Baru kalau pendekatan fisik yang dimiliki oleh polisi tidak mampu mengatasi situasi fisik yang berkembang, baru tentara ikut ke situ. Ini fisik, sekarang saya perlu fisik, silakan tentara atas permintaan Polri. Kan begitu aturannya. Jangan dibalik-balik. Polisinya yang pakai fisik dadut.
tentaranya rekreasi aja kemana-mana. Jadi dari fisik ke kognitif itu penting, saudara, untuk dihayati gitu dalam rangka transformasi tugas-tugas kepolisian dan tugas-tugas TNI tentu saja. Tidak apa-apa tuh TNI latihan fisik kemana-mana, boleh emang itu. Tapi kalau polisi 70% itu harus kognitif, 30% itu baru fisik. Itu. Kemarin ya di Komite Reformasi Polisi itu ada laporan begini, Pak, saya dulu pernah ceramah loh di Sespim. Itu 70% tidur. Kenapa? Karena dia ikut latihan sama tentara fisik lah, harusnya kan kognitif. Kalau polisi, kalau tentara suruh kuliah gini tidur enggak apa-apa karena dia malamnya latihan fisik sehari-hari gitu. Polisi kok ikut tidur. Polisi ikut tidur. Itu fisik. Saudara dilatih fisik tengah malam suruh kejar ini, tuh. Apa boleh? Boleh 30% saja fisiknya. 70% itu kognitif, kearifan untuk mengenal setiap masalah. Kemudian peningkatan integritas dan kepercayaan publik ini penting. Penting. Polisi itu perlu kepercayaan publik. Perlu integritas para pimpinannya dan peningkatan kualitas SDM. Nah, saudara, waktu saya kurang 7 menit, saya melompat ke bagian terakhir saja. Nanti sisanya dibaca sendiri. Halaman terakhir. Nah, ini profesionalisme oke, sudah masuk tadi disinggung-singgung. Sanksi. Nah, saudara begini. Saudara adalah penegak hukum. Di dalam hukum itu ada sanksi. Ini kalau saudara kuliah Fakultas Hukum, semester 1 itu diajari begini. Di dalam masyarakat ada kaidah atau norma, yaitu peraturan-peraturan yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat, itu kaidah. Kaidah itu ada 4, 1 agama, 2 kesusilaan, 3 kesopanan, yang keempat hukum. Nah, apa bedanya agama, kesusilaan, kesopanan? Kalau agama, kesusilaan, kesopanan itu kesadaran hati. Tapi kalau hukum itu dipaksakan oleh negara, misalnya hukum pajak, hukum tuh, saudara tidak mau bayar, dipaksa oleh negara. Hukum misalnya jangan mengganggu kenyamanan orang lain, tiba-tiba saudara nempeleng orang, dihukum oleh negara. Karena itu norma hukum. Tapi kalau saudara melanggar norma kesopanan, misalnya nih, ini Pak Daniel sedang duduk sini, lalu ada di sana datang sambil merokok lewat depan itu bukan hukum. Tidak ada hukum, dilarang merokok lewat di depan Kasespim. Tidak ada hukumnya, tapi saudara melanggar, itu nanti hukumannya etik. Ada juga yang bukan etik. Sehingga di dalam memahami hukum itu sanksinya ada 2. 1 sanksi otonom, yaitu sanksi yang datang dari dalam hati. 2 sanksi heteronom, sanksi yang datang oleh kekuatan luar. Kalau saya tidak puasa, saya Islam, saya tidak puasa, tidak ada yang menghukum saya. Kenapa? Itu kan agama, bukan hukum. Itu tidak apa-apa. Tapi saya kan menyesal, saya kok tidak puasa. Keluar malu kalau sesama tetangganya, keluarnya, dia tidak puasa. Itu namanya sanksi otonom. Yang lebih berat lagi sanksi otonom itu kalau sanksi heteronom, sanksi hukum yang tidak diketahui, lalu menyandera dirinya. Ini ada seorang pejabat, sudah lama, korupsi dia besar-besaran. Yang tahu bahwa dia korupsi itu istri dan sopirnya. Sekarang masih di penjara. Tahu enggak? Karena dia korupsi, yang tahu istri dan sopirnya, dia takut sama sopirnya, takut sama istrinya, sehingga istri dan sopirnya itu berselingkuh di depan mata dia.
Setiap hari pelukan gitu. Depan suaminya pejabat tinggi. Apa yang terjadi pada sang pejabat? Itulah sanksi otonom. Sanksi yang datang dari derita yang muncul karena dia berlaku salah. Secara sosial dia menjadi sampah. Tetangganya tidak menghormati lagi. Gimana seorang supir jemput pejabat yang dia anu dulu, yang dituntun istrinya dicium, cipi kanan, cipi kiri, lalu suaminya ikut di belakangnya duduk gitu. Itu sanksi otonom. Dan setiap orang yang berhasil lolos dari sanksi heteronom tidak akan lepas dari sanksi heteronom, yaitu rasa takut, malu, tersisih, khawatir. Ada orang korupsi, pensiun, duduk di rumahnya baca koran. Tiba-tiba ada pemadam kebakaran lewat, lari. Dia lari nih, sang koruptor ini. Dikira pemadam kebakaran tuh polisi mau nangkap dia. Padahal itu pemadam kebakaran. Karena dia korupsi jadi takut, tersiksa batinnya. Nah, oleh sebab itu mari yang terakhir, halaman terakhir yang gambar. Ini terakhir sekali. Ya, kurang 2 menit. Jadi saudara, kalau memahami dan mengamalkan Pancasila itu, Pancasila itu fungsinya banyak. Satu, Pancasila sebagai dasar negara itu anak turunannya adalah konstitusi dan hukum. Nih, undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang sampai peraturan desa. Ini sanksinya adalah sanksi heteronom. Saudara melanggar ini dipaksa oleh aparat pemerintah untuk ikut. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu melahirkan hukum-hukum di mana daya mengikatnya resmi, diberlakukan dan dipaksakan oleh negara. Sanksinya adalah heteronom, dipaksakan oleh para aparat seperti pemenjaraan, perampasan barang, pencabutan hak, denda dan lain-lain itu dipaksakan oleh aparat. Dipaksa oleh polisi, dipaksa oleh jaksa, diputus oleh hakim. Sanksi heteronom sering diikuti oleh sanksi otonom. Orang sudah dihukum, hatinya sudah dihukum nih, hatinya gelisah, selalu tersiksa. Ada teman saya saudara, penghuni suka miskin itu korupsi. Anaknya beli mobil lah, sekolah di Bandung, sekolah terkenal di Bandung. Bapaknya ditangkap di rumah. Ini enggak tahu kalau bapaknya udah ditangkap. Dia nyopir mobil di tengah jalan pejalan Bandung Jakarta, di stop, tep, berhenti, marah-marah karena dia anak pejabat. Ada apa? Saya punya SIM. Ini mobil apa? Ganggu perjalanan aja. Polisinya dibentak-bentak. Akhirnya apa? Ini bukan urusan SIM. Ini bukan urusan STNK. Mobilnya bagus, tapi kamu turun keluar semua, kamu dan temanmu. Mobil ini disita oleh negara. Ini. Bapakmu korupsi. Jalan kamu pulang ke Jakarta atau ke Bandung. Apa itu? Itu sanksi otonom. Keluarganya pun kena. Dia pun yang sedang ditahan nangis. Anak saya dipermalukan. Nah, sanksi otonom itu rasa malu, rasa takut, rasa berdosa dan seperti tadi. Bahkan ada juga tuh orang yang melakukan kejahatan besar. Dia selamat. Tiba-tiba anaknya terlibat kejahatan. Ditangkap. Ini pejabat pemberantas narkoba, tiba-tiba anaknya sendiri ditangkap narkoba. Kenapa? Oh, dia kalau nangkap narkoba, barang buktinya dijual. Anaknya sendiri kena, anaknya yang beli. Ketahuan anaknya beli lewat siapa? Oh, saya beli lewat ini. Kamu dapat dari bapak itu. Loh, bapaknya itu ternyata yang jual. Itu sanksi otonom, saudara. Oleh sebab itu memahami Pancasila itu sebagai dasar negara itu hukum, sanksinya heteronom dan otonom. Tapi kalau selain sebagai negara, Pancasila itu fungsinya kan ada selain dasar negara. Apa? Pemersatu bangsa itu fungsi Pancasila. Falsafah bangsa itu fungsi Pancasila. Kesepakatan bangsa itu fungsi Pancasila. Pandangan hidup bangsa, moral bangsa, mata air kehidupan bangsa, asal dan tujuan bangsa, sumber tertib hukum. Nah, yang ini nih, yang selain dasar negara ini, misalnya sumber nilai dari agama, kesusilaan, kesopanan, budaya, belum ada hukumnya, tapi harus ditaati.
Karena ini semua sumber hukum sebelum menjadi hukum resmi. Ini nilai moralnya ada di sini. Sehingga perwujudannya apa? Akhlak, integritas, toleran, saling menghormati, adil, gotong royong dan seterusnya, nilai-nilai yang hukumnya tidak ada. Itu baru prinsip, wawasan. Tapi kalau saudara langgar, misalnya saudara Islam, tidak bayar zakat, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bayar pajak, dihukum. Tidak bayar zakat. Pak, zakat itu kan hukum, itu hukum Islam, bukan hukum sini. Kalau dihukum Pancasila, zakat itu bukan hukum. Loh Pak, kalau ada orang mau berzakat gimana hukumnya? Negara memfasilitasi, dibentuk Basnas. Kalau kamu bayar ke situ boleh. Tapi tidak bayar tidak dihukum. Kenapa? Karena itu bukan zakat. Saudara nih yang Islam, tidak naik haji. Tidak apa-apa. Haji itu bukan hukum. Pak, kok ada dirjen haji, kok ada menteri haji? Itu untuk melayani. Untuk melayani hak asasi, tapi bukan untuk memaksa. Orang Islam harus naik haji. Tidak. Tidak ada kewajiban. Tapi kewajiban negara melayani. Saya mau naik haji, saya warga negara. Oh, ini cara ngurusnya, ini paspornya, ini hidup di sana diatur. Tapi kalau tidak haji, tidak apa-apa. Itu bukan hukum. Itu pelayanan dari negara. Nah, sehingga daya ikatnya selain dasar negara itu kesadaran nurani, penghayatan dalam hidup sehari-hari, sanksinya otonom datang dari kesadaran batin, nyesal, sedih, takut, malu, terkucil, bayangan karma dan sebagainya. Dan sanksi otonom itu tidak selalu diikuti oleh sanksi otonom. Ada orang yang lepas dari hukum karena pinter, punya koneksi politik, bisa nyuap dan sebagainya, sehingga lepas dari hukum. Tapi saudara, sanksi otonom akan tetap mengikuti dia, mengikuti keluarganya, dan kehidupan dia sehari-hari. Wah, lewat 4 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.